Oke, halo semuanya. Jadi di video ini aku akan bahas terkait tugas modul keempat. Langsung aja ke nomor 1. Di nomor 1 kita diminta untuk membuat sebuah program yang mana bisa mengkonversi dari satuan waktu ke satuan waktu minggu dan juga hari dengan format sebagai berikut. Ini. Nah, ini dia contoh output programnya seperti ini. Nah, langsung aja di sebelah kiri ini aku udah punya template-nya. Pertama kita bikin libraries, kemudian template int main-nya, kemudian jangan lupa deklarasi variabel. Nah, kemudian ini seperti biasa ada proses inputannya. Aku simpan di variabel bernama x. Nah, logikanya seperti ini. Pertama kita ubah dulu ke satuan waktu yang terbesar, yaitu minggu. Nah, kita nyimpan variabel yang diinputkan itu di x. Nah, x-nya kita bagi dengan seperti ini. Dalam satu minggu itu ada berapa jam sih? Kan kita nggak hafal. Nah, kita cukup tahu bahwa dalam satu minggu itu ada 7 hari dan dalam satu harinya ada 24 jam. Nah, artinya x-nya bakal kita bagi dengan 24 dikali 7. Oke. Nah, selanjutnya kita akan mengubah dari jam ke hari. Nah, sisa dari x-nya itu kita ubah ke hari, sisa. Nah, menanggapi hal sisa, kita ubah nilai x-nya untuk menjadi sisanya. Nah, kita tulis x modulus 24 dikali 7. Oke, ini sisa hari, sisa jamnya. Nah, dari sisa jam ini baru kita ubah ke hari. Nah, hari sama dengan x dibagi 24 karena dalam satu harinya itu ada 24 jam. Nah, kemudian kita masukkan dalam variabel jam. Nah, karena ini udah dalam bentuk jam, satuannya x ini adalah dalam jam. Nah, kita nggak perlu lagi ubah dalam dikali atau dibagi apapun. Kita cukup ambil sisa dari pembagian dari harinya ini. Kita tulis seperti ini, modulus 24. Nah, ini programnya udah jadi. Jangan lupa dituliskan outputnya. Nah, kita tulis seperti ini, hasil konversi titik 2 %d. Nah, sesuai urutannya ya, minggu, hari, jam. Oke, kita coba run aja. Nah, di contoh soalnya itu 300 jam tuh harusnya dapat 1 minggu 5 hari 12 jam. Nah, maka itu kita coba inputkan 300. Nah, oke. 1 minggu 5 hari 12 jam. Oke, udah sama, artinya program teman-teman sudah benar. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Nah, kita baca soalnya dulu. Mengadakan promo yang memberikan diskon sebesar 15%. Nah, jadi di nomor 2 teman-teman diminta buat program yang mana bisa menerima inputan dan juga menghitung total dari pembelian yang dilakukan oleh pelanggan. Nah, ini di sini udah ada daftar harganya. Kalau apel 35.000, pepaya 7.000, strawberry 48.000 per kilogramnya. Nah, nanti bakal kita inputkan berapa kilo kita beli, kemudian ada harga total, kemudian ada diskonnya, dan kemudian ada berapa yang harus kita bayarkan. Oke, kita ikutin contoh output programnya ya. Nah, di sini di sebelah kiri aku udah ada template-nya. Teman-teman tulis seperti ini terlebih dahulu. Ini kan saya rasa cukup mudah untuk dibuat teman-teman. Nah, kita lanjut ke input jumlah buah yang dibeli. Kita tulis saja printf/n input jumlah buah yang dibeli, koma. Nah, kita printf lagi /n, kita tulis 1 apel. Jangan lupa scanf %d karena dia menyimpan jumlah kilogram apel yang dibeli. Kemudian jangan lupa diisi koma dan variabelnya kita simpan di apel. Lanjut kita printf yang kedua itu adalah pepaya. Teman-teman hati-hati jangan sampai kebalik ya, urutannya harus disesuaikan. Printf nanti kalau misalkan kebalik teman-teman bakal bingung sendiri. %d dan pepaya.
Nah, setelah teman-teman buat inputannya, kita lanjut ke prosesnya. Nah, ini kan setelah diinput, kita harus menampilkan total bayarnya itu berapa. Nah, untuk itu kita tulis dulu rumusnya. Nah, rumusnya kan teman-teman sudah bisa kira sendiri, jumlah barang dikali dengan harganya. Nah, kita tulis di sini total. Karena aku udah deklarasi variabel di sini, aku pakai total. Total sama dengan apel dikali harganya 35.000. Nah, teman-teman jangan ditulis isi titik ya, karena itu bakal berbeda artinya. Kalau isi titik artinya 35,0000. Nah, ini aku lihat kemarin banyak yang keliru, jangan diisi titik, ditambah. Lanjut, setelah itu paya dikali 7.000 ditambah strawberry dikali 48.000. Nah, itu dia. Setelah totalnya, kita lanjut ke outputnya. Harga total. Nah, kita tulis di sini persen D, kemudian kita panggil totalnya. Jangan diisi dan ya. Kalau misalkan teman-teman menerima inputan baru diisi dan, nah ini seperti ini kurang dan. Nah, lanjut diskon. Kita langsung inputan aja 15%. Karena di sini sudah diskonnya sudah ditentukan, yaitu 15% dan tidak akan berubah sepanjang program. Jadi kita cukup tuliskan berupa kalimat aja. Kecuali programnya minta diskonnya ada yang berubah. Selanjutnya bayar. Nah, ini berapa yang harus dibayarkan. Kita panggil persen D. Nah, ini kita perlu didiskon dulu dari harga totalnya. Jadi kita tulis seperti ini, total kali, nah diskonnya kan 15%. Nah, artinya teman-teman harus membayar 85% ya. Jadi 85% itu sama dengan 0,85. Nah, ditulis seperti ini aja. Oke. Ini programnya udah jadi, kita coba run aja. Nah, ini salah ketik. Nah, kita ikut aja output yang dari soalnya 2, 5, 1. Ya, ini jangan lupa ya, karena ini berupa bilangan desimal. Nah, jangan lupa teman-teman nanti di sini diganti float. Nah, supaya floatnya itu nggak ada 0,0000, teman-teman tulis seperti ini, 0,0f. Oke, kita coba run lagi. Nah, 2, 5, 1. Oke, udah sesuai ya, 130,50 rupiah. Oke, itu dia pembahasan untuk nomor 2. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Nah, di nomor 3 teman-teman diminta buat program yang dapat menghitung nilai dari K. Nah, rumus K itu sendiri adalah sebagai berikut. Dengan nilai N yang berupa konstanta sebesar 2,43. Nah, di sebelah kiri ini aku udah ada template-nya. Tapi ini masih belum lengkap, teman-teman. Lihat di sini. Nilai N merupakan konstanta sebesar 2,43. Nah, konstanta itu tidak akan berubah sepanjang berjalannya program. Nah, jadi teman-teman perlu tulis seperti ini di atas. Define. Nah, kita simpan konstantanya di variabel bernama N. Define N spasi 2.43. Nah, gitu ya. Artinya N ini ketika kita panggil di sini akan bernilai 2,43 dan tidak akan berubah sepanjang program. Oke, lanjut kita deklarasikan tipe data dan variabelnya yaitu float. Nah, di sini ada K, A, B, dan C. Nah, kemudian kita buat inputannya seperti biasa. Jangan lupa scan. Nah, ini persen %F ya, karena tipe datanya float persen %F. Kalau int persen %D.
Nah, terus jangan lupa isi dan. Lanjut, kita akan buat prosesnya, rumusnya. Nah, kita tulis K sama dengan, nah rumusnya itu N dikali 2, 3A. Nah, 3, jangan ditulis 3A gitu ya, tapi 3 dikali A, kemudian ditambah, nah 5B, 5 dikali B. Nah, untuk program itu sendiri di DevC, di program-program pada umumnya, program editor pada umumnya itu mengikuti kaidah matematika. Nah, urutan aritmatikanya itu dari paling diprioritaskan itu adalah kali, bagi, plus, minus. Nah, karena di sini udah ada kali, udah ada plus, nah otomatis kalinya bakal diutamakan. Jadi jangan dilupakan ya. Kemudian dibagi C. Nah, itu dia. Lanjut, kita tinggal bikin outputnya. Printf nilai K adalah %.2f, karena di sini diminta 2 angka di belakang koma. Nanti nggak ada. Nah, kita tulis aja seperti ini supaya komanya nggak kepanjangan di belakang. Kemudian kita panggil K-nya. Oke, udah selesai. Kita coba run. Nah, kita inputkan sesuai dengan contohnya aja. 2, 3, dan 4. Oke, 12,76. Nah, udah sama ya. Artinya program teman-teman udah sukses. Nah, itu dia pembahasan untuk nomor 3. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Nah, nomor 4, teman-teman diminta untuk membuat sebuah program untuk toko kelontong. Nah, jadi nanti teman-teman input nama supplier, input nomor HP supplier, terus nama barang, jumlah stok yang dimasukkan, kemudian harga barangnya berapa. Nah, ini kebetulan ada 2 barang. Kemudian nanti akan tampil detail transaksinya seperti berikut. Nah, ini outputnya. Oke, pertama-tama di sebelah kiri aku udah ada template-nya. Nah, seperti biasa libraries-nya ada 2, Studio dan Conio. Nah, terus yang ini apa? Tab dev char string 50. Nah, di DevC, di bahasa C, itu nggak ada tipe data string, yang ada tipe data char. Nah, char itu cuma mampu menyimpan 1 huruf, kecuali ditambahkan array. Nah, untuk itu, kita perlu membuat tipe data baru, tipe data custom, tipe data yang kita definisikan sendiri. Nah, type dev char string artinya teman-teman membuat sebuah tipe data bertipe data char yang kemudian dimodifikasi sedemikian rupa kita buat dengan nama tipe data yang baru, yaitu string dengan array 50. Array 50 itu artinya bisa menyimpan sampai dengan 50 karakter, sedangkan kalau char itu kan cuma 1 karakter tadi. Nah, di sini kita simpan dengan sampai 50 karakter. 10 karakter boleh nggak disimpan? Boleh. 30 boleh, selama tidak melewati 50, gitu ya. Nah, setelah sudah, kita lanjut buat int main-nya, kemudian deklarasi variabelnya. Nah, tadi kita kan udah bikin nih string, s-nya besar. Di sini kalau misalkan s-nya besar, di sini juga besar. Kalau di sini s-nya kecil, di sini kecil. Kalau misalkan namanya str aja, di sini str juga. Jadi disesuaikan dengan nama tipe data yang di sini kita buat sebelumnya. Nah, di sini kita perlu nama-nama variabel seperti ini. Ini nama supplier, nomor HP-nya, kita buat string aja supaya gampang nanti waktu inputinnya. Kemudian nama 1, nama 2 nih barang 1, barang 2. Nah, terus int kita di sini kan ada stoknya. Nah, ini stok barang 1, stok barang 2, harga barang 1, harga barang 2, dan juga nanti pasti ada totalnya. Oke, kemudian kita printf, kita tulis supaya rapi, terlihat seperti di output ini kan rapi nih. Toko kelontong ini cuman sekedar hiasan aja. Nah, input nama supplier. Nah, seperti biasa scanf kita pakai %s, jangan %c untuk tipe data string. Nah, kita panggil dan supplier. Nah, suppliernya kan tipe datanya string, kita pakai %s gitu ya. Input nama, input HP. Nah, terus input barang 1. Nah, barang 1 itu ada 3 field, nama, stok, dan harga. Nah, nama 1 buat barang 1, stok 1, harga 1. Sesuaikan dengan tipe datanya. Nama itu string, stok juga stok
itu INT kita gunakan persen D, harga juga INT kita gunakan persen D juga. Nah, begitu juga dengan barang 2. Nah, lanjut. Setelah kita selesai input, otomatis harus ada proses. Itu ya, ingat urutannya ya. Input, proses, output. Kecuali ada beberapa kondisi khusus. Nah, prosesnya itu seperti apa? Prosesnya itu adalah menghitung total dari semuanya. Tadi kan aku udah bikin variabel total. Kita simpan di total aja. Total sama dengan barang 1 dikali barang 2. Barang 1 dikali harga barang 1. Barang 2 dikali harga barang 2. Jadi kita tulis seperti ini. Stok 1 dikali harga 1 ditambah stok 2 dikali harga 2. Oke. Ini prosesnya, ini rumusnya. Lanjut kita tampilkan outputnya. Outputnya teman-teman tinggal panggil variabel-variabel yang sebelumnya sudah diisikan melalui inputan. Nah, tadi ada apa aja, kita ikutin format penulisannya sesuai dengan di output ya. Nah, nama supplier kita panggil variabel sub, kita simpan di variabel sub kan tadi. Kemudian nomor HP. Nah, ini tipe data yang di sini disesuaikan dengan tipe data yang digunakan di atas. Tadi kan supplier %s, kita maksudku tipe datanya string. Nah, kita tulis %s. Tadi nomor HP juga string, gunakan %s di waktu memanggilnya. Nah, lanjut nama barang. Printf nama barang %s. Tadi nama itu kan string, kita pakai %s. Terus stok itu int, harga juga int, kita pakai persen D. Begitu juga dengan barang 2-nya. Nah, setelah selesai kita outputkan, kita tulis totalnya. Nah, total titik 2 nih. Kita tulis rupiah aja supaya kelihatan rapi. Kemudian persen D, karena tadi totalnya tipe datanya adalah int, kita tulis persen D. Kemudian kita panggil nama variabel. Kalau teman-teman misalkan nanya kenapa pakai koma, kenapa pakai persen D, karena format penulisan sintaksnya seperti itu, jadi diikutin saja. Oke, aku rasa ini programnya udah selesai, kita coba run. Nah, kita inputannya sesuaikan aja dengan di output soal. Kita tulis nama supplier ya, nama supplier ini 12. Nah, nama barangnya kopi, jumlah stoknya 2, harganya 5.000. Barang 2 susu, jumlah stoknya 5, harganya 2.000. Oke, setelah diproses tampil detail transaksinya. Mimin 12 kopi 2, harganya 5.000, sudah sesuai kan dengan inputannya. Kemudian susu, kita input susu kan tadi. Nah, stoknya 5, nah ini udah sesuai kan, harganya 2.000. Nah, totalnya adalah seharusnya 20.000. Nah, sama ya, artinya teman-teman programnya sudah sukses. Oke, itu dia pembahasan untuk tugas modul keempat. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Oke, halo teman-teman. Jadi di video ini aku akan bahas terkait tugas modul keempat. Langsung aja kita masuk ke nomor 1. Nah, di nomor 1 teman-teman diminta untuk membuat sebuah program yang mana bisa mengonversi satuan waktu detik ke satuan waktu jam, menit, dan detik. Nah, kita lihat di sebelah kiri aku udah ada template-nya. Pertama teman-teman tulis libraries, kemudian int main. Nah, kemudian ada deklarasi variabel. Nah, variabel yang kita butuhkan adalah x, jam, menit, dan detik. Nah, jadi variabel x ini kita gunakan untuk menyimpan inputan dari detiknya. Nah, jadi pertama teman tulis printf-nya, kemudian scanf. Nah, ini karena dalam int kita pakai persen D, kemudian ditaruh di variabel x. Nah, untuk rumusnya kita logikakan aja. Nah, untuk itu kita lihat dulu variabel dengan satuan terbesar itu adalah jam. Nah, maka dari itu kita buat dulu konversi ke jamnya terlebih dahulu. Nah, kita tulis seperti ini, jam sama dengan x dibagi. Nah, jadi dalam 1 jam itu ada berapa detik? Nah, itu ada 3.600 detik. Nah, kita tulis seperti ini. Kemudian nilai x-nya kita ubah menjadi sisa dari detik yang sudah dikonversi dari jam ke jam gitu ya. Nah, dengan cara kita tulis x sama dengan x di modulus 3.600. Nah,
kita dapat nilai X terbarunya, X sisanya, kemudian kita konversi ke menit. Menit sama dengan X dibagi 60, karena dalam 1 menit itu ada 60 detik. Nah, kemudian untuk nilai detiknya sendiri kita akan modulus dari X-nya 60. Oke ya. Nah, ini programnya udah selesai. Sekarang teman-teman tinggal buat outputnya aja. Outputnya dipanggil ya %d jam, %d menit, %d detik. Nah, kemudian urutannya juga disesuaikan urutan pemanggilannya, koma jam, koma menit, koma detik, gitu ya. Nah, kita coba run programnya. Kita sesuaikan aja dengan hasil output yang di soal, yaitu 4300. Kita coba 4300. Nah, sama kan, 1 jam 11 menit 40 detik. Nah, artinya program teman-teman sudah sukses. Nah, itu dia pembahasan untuk soal nomor 1. Oke, lanjut pembahasan untuk soal nomor 2. Nah, di soal nomor 2 teman-teman diminta untuk membuat sebuah program di toko daging, yang mana program bisa menerima inputan berapa jumlah berapa kilogram ayam yang dibeli, kambing yang dibeli, sapi yang dibeli, kemudian akan ditotal secara otomatis oleh programnya. Nah, itu teman-teman di sini udah ada kondisi khusus yang mana nanti setelah totalnya di output kan, nanti teman-teman diminta untuk mendiskon harga totalnya dengan diskon sebesar 20%. Nah, di sini sebelah kiri aku udah ada output template-nya juga. Pertama teman-teman buat libraries-nya seperti biasa, kemudian main-nya. Nah, setelah itu teman-teman deklarasikan variabelnya yang akan digunakan. Di sini untuk jumlah kilogram ayam yang akan di inputkan itu disimpan di ayam, kemudian kambing, sapi, kemudian ada total. Nah, kemudian teman-teman buat ininya daftar harganya toko daging. Nah, ayam harga berapa, kambing harga berapa, sapi berapa. Kemudian di sini teman-teman buat inputannya. Nah, inputannya seperti ini, kita pakai scanf. Nah, pakai %d karena di sini tipe datanya berupa int. Dan kemudian jangan lupa ditulis dengan dan ya, dan ayam, dan kambing, dan sapi, gitu ya. Nah, lanjut kita akan buat rumusnya. Nah, untuk rumus harga totalnya itu kita tulis seperti ini, total sama dengan ayam dikali harganya. Harganya adalah 24.000. Nah, teman-teman jangan tulis 24.000 ya, karena ini artinya adalah 24,000. Nah, jadi pastikan nulisnya seperti ini. Kemudian kambing itu harganya 70.000 per kilogram. Kemudian ditambah sapi harganya 54.000. Nah, ini totalnya udah ada. Kita lanjut buat outputnya. Outputnya seperti ini. Kita sesuaikan aja dengan yang di outputnya. Harga total di contoh output maksudku ya. Kita pakai %d karena di sana ada int. Kemudian kita panggil total, gitu ya. Nah, kemudian di sini kita ada diskon. Kita tulis diskon. Nah, di sini kan di soal udah ditentuin nih bahwa diskonnya 20% dan tidak ada kondisi atau syarat khusus untuk mendapatkan diskon. Nah, jadinya diskonnya itu tetap sepanjang program. Kita tulis saja langsung 20%. Kemudian kita buat harga yang setelah diskon. Nah, kita buat seperti ini. Bayar. Kita pakai %d, kemudian diisi koma. Nah, untuk mendapatkan harga yang sudah diskon, kita langsung aja diproses di sini. Total dikali. Nah, karena diskonnya 20%, nah artinya teman-teman harus membayar harga yang harus dibayarkan itu berapa dong? Nah, harga yang harus dibayar itu adalah 80%-nya. Nah, jadi 80% itu desimalnya berapa? 0,8. Jadi tinggal dikali 0,8. Oke, ini programnya udah jadi. Kita coba run, kemudian kita inputkan sesuai dengan di contoh output di soal 311. Nah, nih lihat bayarnya 0. Nah, kenapa 0? Karena teman-teman bisa lihat di sini.
Nah, ini kan ada desimal nih, diskonnya berupa desimal. Nah, karena desimal tidak mungkin untuk ditampung di tipe data INT. Maka dari itu persen D-nya kita ubah dengan persen titik 0F atau persen F. Nah, supaya nggak ada koma 00 atau koma sekian, teman-teman tulis seperti ini, persen titik 0F. Nah, kita akan run lagi, kita inputkan 311. Nah, ini sudah sesuai ya, harganya 196.000, diskon 20%, kemudian 156.800 rupiah. Oke, itu dia pembahasan untuk soal nomor 2. Oke, teman-teman, kita lanjut ke pembahasan soal nomor 3. Nah, di sini teman-teman diminta untuk menentukan nilai, membuat program yang mana bisa menentukan nilai K dengan rumus sebagai berikut. Dengan nilai N merupakan konstanta sebesar 4,72. Nah, teman-teman bisa lihat di sebelah kiri ini udah ada template-nya. Seperti biasa kita buat library-nya terlebih dahulu, tapi di sini ada yang kurang. Teman-teman, karena di sini bisa lihat kan N merupakan konstanta. Nah, konstanta itu adalah nilai yang tidak akan berubah sepanjang program. Nah, untuk itu kita perlu buat sintaks seperti ini, define N 4.72. Nah, ini artinya variabel N akan menampung nilai sebesar 4,72 dan nilai N ini tidak akan berubah sepanjang program. Oke, kita lanjut ke main. Kita buat mainnya, kemudian deklarasikan variabel yang akan digunakan. Nah, tipe datanya karena di sini kita akan bertemu koma-koma, lebih baik kita gunakan float saja karena dia bisa menampung angka yang desimal. Nah, kira-kira kita akan menggunakan K, A, B, dan C. Kemudian kita buat inputannya printf dan scanf. Nah, di sini kenapa pakai persen %F? Karena tipe datanya float. Kemudian jangan lupa ditambahkan dan ya. Oke, kita lanjut ke prosesnya, ke rumusnya. Nah, K, kita buat K sama dengan N dikali, ini kan ini, N dikali dalam kurung, jangan dibuat 7A seperti itu ya, tapi kita tulis 7 bintang A7 kali A, kemudian 3 kali B, kemudian kita bagi dengan C. Nah, ini dia. Selanjutnya kita udah buat rumusnya, kita lanjut ke outputnya. Outputnya seperti ini, kita ikutin contoh soal aja. Nilai K adalah, kita buat persen titik 2F supaya kalau misalnya kita tulis persen F aja, itu komanya, angka yang di belakang koma itu bakal kebanyakan, jadi kita cukup 2 angka di belakang koma. Nah, kemudian kita tulis koma, kemudian kita panggil nilai K-nya. Oke, aku rasa ini udah, kita coba run saja. Nah, kita inputkan sesuai dengan contoh di soal 2, 3, 4, 5,9. Nah, ini ada sedikit kesalahan. Ini soalnya ini menampilkan kalau misalkan 7A plus 3B. Nah, ini nggak ada masalah. Kita coba ganti di sini ya, plus. Ini kemarin kesalahanku buat outputnya ini salah screenshot. Kita coba 2, 3, 4. Nah, sama kan? Nah, jadi nggak ada masalah. Oke, itu dia pembahasan untuk soal nomor 3. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Nah, nomor 4 teman-teman diminta untuk membuat sebuah program untuk toko kelontong. Nah, jadi nanti teman-teman input nama supplier, input nomor HP supplier, terus nama barang, jumlah stok yang dimasukkan, kemudian harga barangnya berapa. Nah, ini kebetulan ada 2 barang. Kemudian nanti akan tampil detail transaksinya seperti berikut. Nah, ini outputnya. Oke, pertama-tama di sebelah kiri aku udah ada template-nya. Nah, seperti biasa libraries-nya ada 2, Studio dan Conio. Nah, terus yang ini apa? Tab dev char string 50. Nah, di dev sih, di bahasa sih itu nggak ada tipe data string, yang ada tipe data char. Nah, char itu cuman mampu menyimpan 1 huruf kecuali ditambahkan array. Nah, untuk itu kita perlu buat variabel, perlu membuat tipe data baru, tipe data custom, tipe data yang kita definisikan sendiri. Nah, type dev char string artinya teman-teman membuat sebuah tipe data
bertipe data char yang kemudian dimodifikasi sedemikian rupa kita buat dengan nama tipe data yang baru yaitu string dengan array 50. Array 50 itu artinya bisa menyimpan sampai dengan 50 karakter. Sedangkan kalau char itu kan cuma satu karakter tadi. Nah, di sini kita simpan dengan sampai 50 karakter. 10 karakter boleh nggak disimpan? Boleh. 30 boleh, selama tidak melewati 50. Gitu ya. Nah, setelah sudah, kita lanjut buat int main-nya, kemudian deklarasi variabelnya. Nah, tadi kita kan udah bikin nih string, s-nya besar. Di sini kalau misalkan s-nya besar, di sini juga besar. Kalau di sini s-nya kecil, di sini kecil. Kalau misalkan namanya str aja, di sini str juga. Jadi disesuaikan dengan nama tipe data yang di sini kita buat sebelumnya. Nah, di sini kita perlu nama-nama variabel seperti ini. Ini nama supplier, nomor HP-nya, kita buat string aja supaya gampang nanti waktu inputinnya. Kemudian nama 1, nama 2 nih barang 1, barang 2. Nah, terus int kita di sini kan ada stoknya. Nah, ini stok barang 1, stok barang 2, harga barang 1, harga barang 2, dan juga nanti pasti ada totalnya. Oke, kemudian kita printf, kita tulis supaya rapi, terlihat seperti di output ini kan rapi nih. Toko kelontong ini cuman sekedar hiasan aja. Nah, input nama supplier. Nah, seperti biasa scan F kita pakai %s, jangan %c untuk tipe data string. Nah, kita panggil dan supplier. Nah, suppliernya kan tipe datanya string, kita pakai %s gitu ya. Input nama, input HP. Nah, terus input barang 1. Nah, barang 1 tuh ada 3 field, nama, stok, dan harga. Nah, nama 1 buat barang 1, stok 1, harga 1. Sesuaikan dengan tipe datanya. Nama itu string, stok juga stok itu int kita gunakan %d, harga juga int kita gunakan %d juga. Nah, begitu juga dengan barang 2. Nah, lanjut. Setelah kita selesai input, otomatis harus ada proses. Itu ya, ingat urutannya ya, input, proses, output, kecuali ada beberapa kondisi khusus. Nah, prosesnya itu seperti apa? Prosesnya itu adalah menghitung total dari semuanya. Jadi tadi kan aku udah bikin variabel total, kita simpan di total aja. Total sama dengan barang 1 dikali barang 2, barang 1 dikali harga barang 1, barang 2 dikali harga barang 2. Jadi kita tulis seperti ini. Stok 1 dikali harga 1 ditambah stok 2 dikali harga 2. Oke, ini prosesnya, ini rumusnya. Lanjut, kita tampilkan outputnya. Outputnya teman-teman tinggal panggil variabel-variabel yang sebelumnya sudah diisikan melalui inputan. Nah, tadi ada apa aja, kita ikutin format penulisannya sesuai dengan di output ya. Nah, nama supplier kita panggil variabel sub, kita simpan di variabel sub kan tadi. Kemudian nomor HP. Nah, ini tipe data yang di sini disesuaikan dengan tipe data yang digunakan di atas. Tadi kan supplier %s, kita maksudku tipe datanya string. Nah, kita tulis %s. Tadi nomor HP juga string, gunakan %s di waktu memanggilnya. Nah, lanjut nama barang. Printf nama barang %s. Tadi nama itu kan string, kita pakai %s. Terus stok itu int, harga juga int, kita pakai %d. Begitu juga dengan barang 2-nya. Nah, setelah selesai kita outputkan, kita tulis totalnya. Nah, total titik 2 nih, kita tulis rupiah aja supaya kelihatan rapi. Kemudian %d, karena tadi totalnya tipe datanya adalah int, kita tulis %d. Kemudian kita panggil nama variabel. Kalau teman-teman misalkan nanya kenapa pakai koma, kenapa pakai %d, karena format penulisan sintaksnya seperti itu, jadi diikutin saja. Oke, aku rasa ini programnya udah selesai, kita coba run. Nah, kita inputannya sesuaikan aja dengan di output soal. Kita tulis nama supplier ya, nama supplier ini 2012. Nah, nama barangnya kopi, jumlah stoknya 2, harganya 5.000. Barang 2 susu, jumlah stoknya 5, harganya 2.000. Oke, setelah diproses tampil detail transaksinya. Mimin 12 kopi 2,
harganya 5.000, sudah sesuai kan dengan inputannya. Kemudian susu, kita input susu kan tadi. Nah, stoknya 5, nah ini udah sesuai kan, harganya 2.000. Nah, totalnya adalah seharusnya 22.000. Nah, sama ya, artinya teman-teman programnya sudah sukses. Oke, itu dia pembahasan untuk tugas modul keempat. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Oke, halo semuanya. Jadi di video ini aku akan bahas soal tugas modul keempat. Nah, langsung aja ke nomor 1. Nah, di nomor 1 teman-teman diminta untuk membuat sebuah program yang mampu mengkonversi satuan jarak milimeter ke dalam satuan jarak meter, sentimeter, dan milimeter. Nah, bisa lihat di sebelah kiri aku udah ada template-nya. Pertama teman-teman buat libraries-nya terlebih dahulu, kemudian buat int main-nya, kemudian deklarasikan variabel yang akan digunakan. Nah, di sini aku menggunakan tipe data int, kemudian variabel x, m, cm, dan milimeter, mm. Nah, kemudian teman-teman buat inputannya terlebih dahulu, teman-teman buat printf-nya, kemudian scanf-nya. Scanf-nya kita gunakan %d karena di sini menggunakan int. Nah, teman-teman jangan lupa di sini diisi dan ya. Oke, kita lanjut ke rumusnya. Nah, pertama-tama kita isikan dulu variabel yang menampung angka paling besar, maksudku yang menampung nilai paling besar, yaitu adalah meter. Nah, kita buat m sama dengan, nah di sini kan kita menerima inputan itu di variabel x, kita pakai x dibagi, nah x ini kan dalam satuan milimeter. Nah, 1 meter itu berapa milimeter sih? Nah, kita tahu bahwa 1 meter itu 100 cm. Nah, 100 cm itu 1 cm-nya 10 mm. Nah, jadi dikali 1000, dibagi 1000 aja. Oke, setelah kita bagi 1000, kita harus perbarui lagi nilai x-nya. Tadi kan kita x-nya udah kita konversi ke meter. Sekarang sisa dari x-nya nih, sisa dari x-nya ini kita akan konversi ke cm. Nah, untuk mendapatkan sisanya kita gunakan cara seperti ini. X sama dengan x modulus 1000. Nah, kita udah dapat nilai x terbaru. Lanjut, kita dari nilai x terbaru yang berupa sisa dari konversi ini, kita akan konversi ke cm. Nah, cm sama dengan x dibagi, nah karena 1 cm itu 10 mm, kita bagi 10 aja. Nah, setelah itu setelah kita bagi 10, lanjut kita menentukan sisa dari satuan milimeternya. Kita akan tampung di variabel milimeter. Nah, milimeter sama dengan x modulus 10. Nah, setelah teman-teman membuat rumusnya, teman-teman outputkannya. Nah, di sini teman-teman buat printf. Nah, hasil konversi titik 2. Nah, %d meter, %d centimeter, %d milimeter. Nah, %d ini diurutkan sesuai dengan variabel di sini ya. Misalnya di sini meter duluan, centimeter, kemudian milimeter. Kemudian teman-teman di sini komanya disesuaikan juga urutannya, meter, centimeter, milimeter. Nah, kita coba run aja. Kita inputkan sesuai dengan contoh output di soalnya. 2, 3, 4, 5. Nah, sama dengan 2 meter, 34 cm, dan 5 mm. Nah, ini hasilnya udah sesuai dengan output contoh programnya. Artinya program teman-teman sudah sukses. Nah, itu dia pembahasan untuk soal nomor 1. Oke, lanjut kita bahas soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 itu teman-teman diminta buat sebuah program toko sayur yang mana nanti menerima inputan sayur apa yang dibeli, jumlahnya berapa, kemudian akan ditotal. Kemudian di sini juga ada diskonnya. Nah, di sini ditampilkan harga totalnya, kemudian diskon berapa, dan setelah didiskon harga yang harus dibayarkan berapa, seperti itu. Nah, lanjut kita di sebelah kiri, aku udah ada template-nya. Pertama teman-teman buat libraries terlebih dahulu, kemudian int main, selanjutnya deklarasi variabel. Nah, di sini aku akan menggunakan tipe data int. Kemudian di sini variabel-variabel apa yang kiranya teman-teman butuhkan. Nah, kemudian setelah itu teman-teman buat daftar harganya. Seperti contoh output di sini kan ada toko sayur, harga kangkung berapa, bayam berapa, sawi berapa. Di sini teman-teman printf dulu. Nah, setelah itu teman-teman buat inputannya. Nah, di sini kan
inputan kangkung, inputan bayam, sawi. Nah, di sini teman-teman buat scanf. Nah, kita gunakan %d karena di sini tipe datanya adalah int. Dan di sini jangan lupa diisi dan gitu ya. Oke, lanjut kita akan buat rumus totalnya. Nah, rumus totalnya kan teman-teman bisa perkirakan. Kita pakai nama variabel total karena aku udah buat variabel bernama total di sini. Total sama dengan bayam dikali harga bayamnya adalah 3.500. Nah, nanti teman-teman jangan buat seperti ini ya, 3.500. Nah, ini artinya programnya menangkap bahwa dikali 3,500. Nah, hati-hati ya teman-teman, kita pastikan tulis 3500 dan dijumlahkan dengan bayam. Ini kebalik ya, ini kangkung, bayam, curigu dijumlahkan dengan sawi 4.000. Oke, setelah teman-teman buat ininya, rumusnya, kita akan buat outputnya, harga total ya. Printf harga total. Kita pakai %d di sini karena tipe datanya int, kemudian buat koma, kita panggil variabelnya untuk menggantikan %d-nya ini. Nah, kita panggil total di sini. Total. Oke, lanjut. Printf diskon. Nah, di sini kan diskonnya nggak ada syarat khusus untuk misalkan harga sekian harus baru dapat diskon, harga sekian baru dapat diskon, kan nggak ada. Nah, untuk itu selain itu juga programnya tidak membutuhkan diskon yang berubah-ubah dan statis. Jadi teman-teman, diskonnya di sini sudah ditetapkan, jadi kita cukup tulis dengan seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan buat output untuk program harganya yang sudah didiskon. Kita tulis bayar %2 %d, nah, kalau di diskon itu artinya kan total dikali diskonnya. Nah, kalau misalkan di sini ada diskonnya berapa tadi? 10%. Nah, artinya jumlah persen yang harus teman-teman bayarkan itu berapa? Nah, kita harus bayar 90%-nya. Jadi, teman-teman tinggal dikali aja, total dikali 90%. Nah, 90% itu desimalnya berapa? 0,9. Oke, aku rasa ini udah, teman-teman tinggal kita run aja. Nah, untuk inputannya kita sesuaikan dengan contoh output yang di soal 4, 5, 5. Nah, kita lihat di sini harganya udah benar ya, harga totalnya 69.000, tapi di sini bayarnya adalah 0. Nah, pertanyaan kan nih, nah kenapa? Karena di sini adalah %d. Karena %d itu tidak memungkinkan untuk menampung desimal. Maka dari itu kita harus ubah di sini. Kita gunakan %f. Nah, tapi kalau kita gunakan %f, ini komanya kan ada banyak nih. Kita kan nggak pingin koma, kita tinggal tulis seperti ini. %0f. Oke, kita coba ulang run programnya. Inputannya masih sama, 4, 5, 5. Oke, ini dia. Harganya 69.000, diskonnya 10%, kemudian nih 62.100. Oke. Outputnya udah sama, artinya program teman-teman udah sukses. Oke, itu dia pembahasan soal nomor 2. Oke teman-teman, lanjut kita nomor 3. Nah, di nomor 3 teman-teman diminta untuk membuat sebuah program yang mampu menghitung nilai K dengan rumus sebagai berikut. Nah, kemudian di sini ada N. Nah, N ini merupakan konstanta yang bernilai 1,97. Nah, untuk itu teman-teman nanti ada cara khususnya. Nah, kita lihat dulu di sebelah kiri. Di sini aku udah ada template-nya. Pertama-tama teman-teman buat libraries terlebih dahulu. Nah, tapi di sini ada yang kurang. Nah, karena kita punya konstanta di sini, kita perlu buat sintaks seperti ini supaya nanti nilai n yang tidak akan berubah sepanjang programnya. Nah, di sini define n spasi 1,97. Ini artinya n akan menampung nilai sebesar 1,97 dan tidak akan berubah sepanjang program. Misalkan kita tulis n sama dengan 5.
sama dengan 3. Nah, ini nggak akan berubah karena di sini kita udah define n-nya sama dengan 197 gitu ya. Lanjut kita ada buat int main, kemudian deklarasi variabel yang kira-kira akan dibutuhkan. Nah, di sini ada k, a, b, dan c. Nah, kemudian teman-teman buat inputannya, printf input nilai a, nilai b, nilai c, kemudian scanf. Kita gunakan %f di sini karena di sini tipe datanya berupa float. Nah, kemudian ditampung di variabel apa, jangan lupa diisi tulisan dan. Nah, kalau sudah, kita lanjut ke bagian prosesnya, ke rumusnya. Nah, rumusnya kita akan mengikuti yang di soal. Tulis ini, K sama dengan N dikali, nah dalam kurung 5A plus 2B. 5A plus 2B. Nah, teman-teman jangan buat seperti ini ya. Ini programnya nggak akan bisa menerima. Kita buat seperti ini. 5 bintang A, 5 dikali A, ditambah 2 bintang B, 2 dikali B. Kemudian kita bagi dengan C. Nah, ini prosesnya udah selesai, rumusnya udah selesai, kita tinggal buat outputnya. Outputnya kita tinggal ikutin contoh yang di soal. Nilai K adalah persen. Nah, ini kan 7,88. Kalau kita buat %f itu komanya bakal kebanyakan di belakang koma. 0 angkanya akan kebanyakan di belakang koma, kita buat %.2f. Nah, persen ini udah, kita coba run aja programnya. Terus sebentar, ini nggak kelihatan. Nah, oke, kita inputkan 2, 3, 4. Oh ya, sorry, aku lupa panggil variabelnya di sini. Koma K. Nah, kita inputkan 2, 3, 4. Oke, ini output di sini udah sama dengan yang soal 7,88. Artinya program teman-teman udah sukses. Nah, oke, itu dia pembahasan untuk soal nomor 3. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Nah, nomor 4 teman-teman diminta untuk membuat sebuah program untuk toko kelontong. Nah, jadi nanti teman-teman input nama supplier, input nomor HP supplier, terus nama barang, jumlah stok yang dimasukkan, kemudian harga barangnya berapa. Nah, ini kebetulan ada 2 barang. Kemudian nanti akan tampil detail transaksinya seperti berikut. Nah, ini outputnya. Oke, pertama-tama di sebelah kiri aku udah ada template-nya. Nah, seperti biasa libraries-nya ada 2, Schedule dan Conio. Nah, terus yang ini apa? Tab dev char string 50. Nah, di dev sih, di bahasa sih itu nggak ada tipe data string, yang ada tipe data char. Nah, char itu cuman mampu menyimpan 1 huruf kecuali ditambahkan array. Nah, untuk itu kita perlu buat variabel, perlu membuat tipe data baru, tipe data custom, tipe data yang kita definisikan sendiri. Nah, type dev char string artinya teman-teman membuat sebuah tipe data bertipe data char yang kemudian dimodifikasi sedemikian rupa, kita buat dengan nama tipe data yang baru yaitu string dengan array 50. Array 50 itu artinya bisa menyimpan sampai dengan 50 karakter. Sedangkan kalau char itu kan cuma 1 karakter tadi. Nah, di sini kita simpan dengan sampai 50 karakter. 10 karakter boleh nggak disimpan? Boleh. 30 boleh, selama tidak melewati 50. Gitu ya. Nah, setelah sudah, kita lanjut buat int main-nya, kemudian deklarasi variabelnya. Nah, tadi kita kan udah bikin nih string, s-nya besar. Di sini kalau misalkan s-nya besar, di sini juga besar. Kalau di sini s-nya kecil, di sini kecil. Kalau misalkan namanya str aja, di sini str juga. Jadi disesuaikan dengan nama tipe data yang di sini kita buat sebelumnya. Nah, di sini kita perlu nama-nama variabel seperti ini. Ini nama supplier, nomor HP-nya kita buat string aja supaya gampang nanti waktu inputinnya. Kemudian nama 1, nama 2 nih barang 1, barang 2. Nah, terus int kita di sini kan ada stoknya. Nah, ini stok barang 1, stok barang 2, harga barang 1, harga barang 2, dan juga nanti pasti ada totalnya. Oke, kemudian kita printf, kita tulis supaya rapi, terlihat seperti di output ini kan rapi nih. Toko kelontong ini cuman sekedar hiasan aja. Nah, input nama supplier. Nah, seperti biasa scanf kita pakai %s, jangan %c untuk tipe data string. Nah, kita panggil dan supplier. Nah, suppliernya kan tipe datanya string, kita pakai %s gitu ya. Input nama, input HP,
Nah, terus input barang satu. Nah, barang satu itu ada 3 field, nama, stok, dan harga. Nah, nama satu buat barang satu, stok satu, harga satu. Sesuaikan dengan tipe datanya. Nama itu string, stok juga stok itu int kita gunakan %d, harga juga int kita gunakan %d juga. Nah, begitu juga dengan barang 2. Nah, lanjut. Setelah kita selesai input, otomatis harus ada proses. Itu ya, ingat urutannya ya. Input, proses, output. Kecuali ada beberapa kondisi khusus. Nah, prosesnya itu seperti apa? Prosesnya itu adalah menghitung total dari semuanya. Jadi tadi kan aku udah bikin variabel total, kita simpan di total aja. Total sama dengan barang 1 dikali barang 2, barang 1 dikali harga barang 1, barang 2 dikali harga barang 2. Jadi kita tulis seperti ini. Stok 1 dikali harga 1 ditambah stok 2 dikali harga 2. Oke, ini prosesnya, ini rumusnya. Lanjut, kita tampilkan outputnya. Outputnya teman-teman tinggal panggil variabel-variabel yang sebelumnya sudah diisikan melalui inputan. Nah, tadi ada apa aja, kita ikutin format penulisannya sesuai dengan di output ya. Nah, nama supplier kita panggil variabel sub, kita simpan di variabel sub kan tadi. Kemudian nomor HP. Nah, ini tipe data yang di sini disesuaikan dengan tipe data yang digunakan di atas. Tadi kan supplier %s, gitu. Maksudku tipe datanya string. Nah, kita tulis %s. Tadi nomor HP juga string, gunakan %s di waktu memanggilnya. Nah, lanjut nama barang. Printf nama barang %s. Tadi nama itu kan string, kita pakai %s. Terus stok itu int, harga juga int, kita pakai %d. Begitu juga dengan barang 2-nya. Nah, setelah selesai kita outputkan, kita tulis totalnya. Nah, total titik 2 nih, kita tulis rupiah aja supaya kelihatan rapi. Kemudian %d, karena tadi totalnya tipe datanya adalah int, kita tulis %d. Kemudian kita panggil nama variabel. Kalau teman-teman misalkan nanya kenapa pakai koma, kenapa pakai %d, karena format penulisan sintaksnya seperti itu, jadi diikutin saja. Oke, aku rasa ini programnya udah selesai, kita coba run. Nah, kita inputannya sesuaikan saja dengan di output soal. Kita tulis nama supplier ya, nama supplier ini 12. Nah, nama barangnya kopi, jumlah stoknya 2, harganya 5.000. Barang 2 susu, jumlah stoknya 5, harganya 2.000. Oke, setelah diproses tampil detail transaksinya. Mimin 12 kopi 2, harganya 5.000, sudah sesuai kan dengan inputannya. Kemudian susu, kita input susu kan tadi. Nah, stoknya 5, nah ini udah sesuai kan, harganya 2.000. Nah, totalnya adalah seharusnya 22.000. Nah, sama ya, artinya teman-teman programnya sudah sukses. Oke, itu dia pembahasan untuk tugas modul keempat. Semoga bermanfaat. Terima kasih.